saya Siskara Jenny, NIM 200205049. Saya berasal dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan obat dengan menggunakan mikroorganismenya. Baiklah, simaklah video saya berikut ini. Baiklah, saya akan membahas mengenai pembuatan antibiotik dengan metode rekayasa genetika. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas mengenai cara pembuatan antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Ketika kalian sakit, pernahkah kalian mendengar dokter memberikan obat antibiotik? Lalu, obat untuk apakah antibiotik itu? Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau jamur dan bakteri yang memiliki khasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman serta sifat toksik atau racun yang ditimbulkan bagi manusia relatif lebih kecil. Cara kerja antibiotik yang terpenting adalah perintangan sintesa pada protein. Dengan sintesa protein ini, kuman menjadi musnah atau tidak berkembang. Antibiotik merupakan obat yang berasal dari seluruh bagian tertentu mikroorganisme yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik tidak efektif untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus, karena virus tidak memiliki proses metabolisme sesungguhnya, melainkan bergantung pada tuan rumah. Namun antibiotik tidak dapat membunuh virus. Oleh karena itu, antibiotik tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Macam-macam antibiotik berdasarkan sesuai dengan susunan kimia. Antibiotik digolongkan menjadi 4 kelas utama, yaitu yang pertama ada penisilin, yang kedua tetrasiklin, yang ketiga cefalosporin, yang keempat eritromisin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penisilin. Penisilin adalah antibiotik yang digunakan untuk menangani infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan membunuh bakteri penyebab infeksi atau menghentikan pertumbuhannya. Pada beberapa kondisi yang dapat diobati dengan penisilin, meliputi yang pertama radang tenggorokan akibat infeksi Streptococcus. Dan yang kedua ada demam rematik. Ketiga, aktinomikosis. Adapun jenis dan dosis yang digunakan dapat berbeda, tergantung pada kondisi yang diderita. Pasien dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan penisilin. Berikut merupakan cara pembuatan penisilin. Penisilin diproduksi secara komersial dengan menggunakan bahan baku utama berupa glukosa, laktosa, dan cairan rendaman jagung. Mineral-mineral yang digunakan adalah NaNO3, Na2SO4, CaCO3, KH2PO4, MgSO4, 7H2O, ZnSO4, dan MnSO4. Untuk meningkatkan yield dan modifikasi tipe penisilin yang akan dihasilkan, maka ke dalam media fermentasi ditambahkan juga prekursor, misalnya phenylactic acid yang digunakan untuk memproduksi penisilin G. Cairan rendaman jagung adalah media fermentasi dasar yang terdiri dari asam amino polipeptida, asam laktat, dan mineral-mineral. Kualitas cairan rendaman jagung sangat bergantung pada derajat pengenceran, sehingga diperoleh konsentrasi yang diinginkan, sedang besarnya jumlah nutrien dan alkali yang ditambahkan ke dalam media dasar disesuaikan dengan jumlah media fermentasi pada dasar ini. Proses fermentasi penisilin didahului oleh tahapan seleksi strain Penicillium chrysogenum pada media agar di laboratorium dan perbanyakan pada tangki seeding. Setelah proses seleksi dilakukan, maka dilanjutkan dengan sterilisasi media fermentasi melalui pemanasan dengan steam bertekanan sebesar 15-120 derajat Celcius selama setengah jam.
Sterilisasi ini dilanjutkan dengan proses pendinginan fermentor dengan air pendingin yang masuk ke dalam fermentor melalui koil pendingin. Saat temperatur mencapai suhu 24 derajat Celcius, media ini diinokulasi pada kondisi aseptik dengan memasukkan spora-spora kapang Penicillium chrysogenum. Selama proses fermentasi berlangsung, dilakukan pengadukan, sementara udara steril dihembuskan melalui sparger ke dalam fermentar. Proses fermentasi ini akan berlangsung selama 100-150 jam. Temperatur operasi dijaga konstan selama fermentasi penisilin berlangsung dengan cara mensirkulasikan air pendingin melalui koil. Busa-busa yang terbentuk dapat diminimalkan dengan penambahan agen antifoam. Kapang aerobik dibiarkan tumbuh selama 5-6 hari saat gas CO2 mulai terbentuk. Pada saat penisilin sudah dihasilkan dalam jumlah yang maksimum, maka cairan fermentasi tersebut didinginkan hingga suhu 2 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam rotary vacuum filter untuk memisahkan miselia dan penisilin. Miselia akan dibuang sehingga diperoleh filtrat berupa cairan jernih yang mengandung penisilin. Cairan yang mengandung penisilin diekstraksi secara kimia lalu dimurnikan menggunakan pelarut untuk membuat kristal murni. Setelah proses ini, penisilin dikemas, siap untuk digunakan. Tangki fermentor disterilisasi, lalu digunakan untuk membuat biakan baru. Cara kerja penisilin. Cara kerja dari penisilin adalah dengan cara mengganggu sintesis peptida koligen di dinding sel bakteri. Pada saat pembentukan peptida koligen yang terjadi pada bakteri dicegah oleh penisilin dengan cara menghambat transpeptidase enzim. Dengan kata lain, beta-laktan akan terikat pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptida koligen bakteri, sehingga nantinya menyebabkan cacat dinding sel pada bakteri. Kemudian, terjadi pengambilan kelebihan air dan melemahkan dinding sel bakteri. Ketika sel bakteri membelah sehingga menyebabkan mereka pecah atau lesi sel, dan akhirnya bakteri tersebut mati. Meski terbukti ampuh dalam pemberantas bakteri, penggunaan obat antibiotik yang berlebihan atau tidak sesuai anjuran dokter juga bisa memicu bahaya, termasuk penisilin. Salah satu komplikasinya adalah resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana antibiotik tidak lagi efektif untuk mengatasi bakteri tersebut. Akibatnya, Anda membutuhkan obat antibiotik yang lebih keras untuk memberantas bakteri tersebut. Demikian video mengenai antibiotik, khususnya penisilin, dan cara pembuatannya, sehingga dapat bermanfaat untuk dunia kesehatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.